Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali ya, Joko Susanto. Di sini saya akan bagikan sedikit ilmu ya. Saya berharap sedikit ilmu ini akan bermanfaat kepada orang lain ya. Ketika dibaca, saat tidur maupun saat waktu lenggang ya. Semoga yang dibagikan ini bermanfaat untuk orang lain ya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang besaran pokok ya, yang untuk materi kelas SMP maupun kelas 10 ya, tentang besaran pokok. Itu hal wajib yang harus diketahui oleh siswa-siswa ya, untuk tahap pertama ya, kelas 7 maupun kelas 10. Di sini ya, coba saya akan membahas ya. Di sini memajukan pendidikan dengan belajar ya. Saya ambil ya untuk temanya ya, untuk kali ini ya, ilmu sekecil apapun ketika dibagikan akan bermanfaat kepada orang lain ya. Di sini saya akan bahas tentang besaran pokok ya. Nah, besaran pokok itu apa ya? Besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditentukan sebelumnya ya. Setelah tentukan satuannya ya, penggunaannya dalam fisika ini sudah disepakati oleh internasional ya, dan diberlakukan di semua negara. Jadi tanpa terkecuali ini dipakai di semua ya, di semua negara ya. Di Indonesia maupun di Jepang maupun di Amerika sama satuannya ya. Jadi sudah disepakati terlebih dahulu ya. Coba nanti kita ya, apa saja besaran pokok yang telah disepakati ya. Ini ada tabelnya ya. Tabel besaran pokok ada 7 ya. Tadi satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu ya. Yang pertama ada panjang ya. Panjang itu satuannya meter ya, disingkat M. Kemudian ada massa ya, satuannya kilogram, disingkat kg ya. Kemudian besaran waktu, satuannya sekon ya, disingkat S. Kemudian ada arus listrik ya, satuannya ampere, disingkat A ya. Besaran kemudian temperatur, satuannya Kelvin ya, disingkat K. Kemudian ada intensitas cahaya ya, satuannya kandela. Kemudian ada jumlah zat ya, satuannya mol ya, disingkat mol ya. Kemudian dari ketujuh besaran ini, kenapa kok cuma 7 ini ya? Karena ini namanya pokok ya, sudah 7 ini ya. Nah, kenapa kok dari dapat 1 meter, 1 kilogram, 1 sekon? Coba nanti kita bahas satu persatu. Dari mana ya didapatkannya 1 meter itu? Kalau sekarang kan kita sudah langsung tahu ya, 1 meter ya, ukuran 1 meter, 1 kilogram ya 1 kilo itu ya. Tapi bagaimana para ilmuwan ini merumuskan ya? Nanti coba lihat lah. Yang pertama kita bahas ada besaran panjang ya. Tadi di awal sudah disampaikan besaran panjang itu satuannya meter ya. Kemudian kok distandarkan semua Pak? Didapat dari mana ya? 1 meter standar itu adalah jarak ya yang sama dengan 1 ya. Berapa ini ya angkanya ya? 1.650.763,73 kali ya panjang gelombang cahaya merah jingga yang dipancarkan gas kripton 86 ya. Lebih jelasnya dilihat pada gambar ya. Ini panjang gelombang ya. Kalau kita lihat ini panjang gelombang ya, panjang gelombang cahaya merah ya, merah jingga, gas kripton. Nah, 1 meter itu tadi panjang gelombang dikalikan dari 1 ya, 1.650 sekian ya. Dari panjang gelombang gas kripton itu didapatkan 1 meter. Nah, ini sudah disepakati internasional ya, itu 1 meter. Kalau kita tahunya kan 1 meter kita ukur 1 meter tuh. Nah, ini didapatkan dari ini ya, dari panjang gelombang cahaya merah jingga dari gas kripton. Kemudian selanjutnya besaran massa ya. Massa kita tahu adalah kuantitas zat yang dimiliki benda tersebut ya. Kuantitas dari zat yang dimiliki oleh suatu benda ya. Dalam sistem internasional
satuannya kilogram ya. Nah, dapat dari mana 1 kilogram itu ya? Nah, 1 kilogram itu ternyata ya sama dengan massa 1 liter air murni yang suhunya 4 derajat Celcius ya. Lebih jelasnya coba dilihat ini ya. Ada air sungai ya, air sungai nah, sama semua 1 liter nih, 1 liter ya. Air sungai ya dengan suhu 4 derajat Celcius. Nah, tapi beratnya tidak 1 kilo ya. Kemudian air murni 1 liter juga volumenya, tapi di suhu 10 derajat Celcius. Itu tidak 1 derajat. Berarti yang air murni suhunya 4 derajat dengan massa 1 liter air ya. Itu sama dengan 1 kilogram ya. Kemudian lanjut ya. Yang ketiga ada besaran waktu ya. Besaran waktu dalam sistem internasional satuannya sekon ya. Sekon atau kita detik lah ya. Kalau kita anggap di Indonesia kita detik. Nah, satu sekon standar itu bagaimana, Pak? Ya, satu sekon standar itu sama dengan waktu yang diperlukan oleh atom cesium ya, 133 untuk bergetar ya. Berapa nih? 1 miliar, bla 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 kali ya, ya. Nah, itu satu sekon standar ya. Ya, setiap benda ini ya dikatakan bergetar lah. Bagaimana bergetar itu sama dengan berisolasi ya, bergerak bolak-balik ya dengan melewati titik kesetimbangannya. Misalnya ini ya ke kanan ke kiri ya, melewati titik tengahnya, itu satu getaran atau satu periode dikatakan ya. Nah, atom cesium ini ya dia melakukan getaran sebanyak 1 miliar kali ya, 1 miliar sekian ya. Itu ditentukan 1 sekon ya. Itulah didapatkan dari 1 sekon itu di getaran cesium 133 sebanyak 1 miliar kali ya. Nah, itu 1 sekon standar ya. Selanjutnya besaran kuat arus listrik ya. Besaran kuat arus listrik kita tahu satuannya itu ampere ya. Nah, 1 ampere itu adalah arus tetap ya yang dipertahankan ya dalam 2 konduktor ya. Konduktor ini lurus jajar ya dengan panjang tak terhingga dengan luas penampang yang dapat diabaikan dan diletakkan pada jarak 1 meter dan diletakkan dalam ruang hampa udara ya. Di sini menghasilkan gaya antara 2 konduktor sebesar 2 kali 10 pangkat 7 Newton per meter ya. Nah, gaya segitu yang dihasilkan arusnya 1 ampere ya. Ya. Arusnya tetap ya, itu 1 ampere ya. Selanjutnya temperatur ya. Temperatur kita tahu Kelvin ya, tapi di Indonesia banyak menggunakan Celsius ya, tetapi untuk standar internasionalnya itu pakai Kelvin ya. Nah, 1 Kelvin adalah satuan suhu termodinamika ya, merupakan 1/273,6 dari suhu titik triple air ya. Kemudian selanjutnya besaran intensitas cahaya ya. Besaran intensitas cahaya kita tahu ya, dalam internasional itu kandela ya, 1 kandela ya. 1 kandela adalah intensitas cahaya dalam arah tegak lurus ya pada 1 permukaan seluas 1/600.000 meter persegi ya dari suatu benda hitam pada temperatur platina beku dalam tekanan 101 ya 100.000 ya itulah ya 100.000 sekian itu ya Newton per meter persegi ya. Itu intensitas cahaya ya. Selanjutnya besaran jumlah zat ya. Besaran jumlah zat ya dalam sistem internasional itu punya satuan mol ya. 1 mol itu jumlah substansi dari suatu sistem yang berisi sejumlah satuan elementer ya yang sama dengan atom-atom 0,012 kg karbon 12 ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kalau ada koreksi bisa ditulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa di subscribe
subscribe ya untuk channelnya. Semoga bisa bermanfaat untuk yang lain.